warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Marufi, mahasiswa fisioterapi prodi D4 tingkat 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan spesifik pada shoulder complex. Nah, sebelum kita lanjut pada pemeriksaan spesifik, perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya pemeriksaan fungsi dasar yang meliputi gerakan aktif, pasif, dan TIMT atau tes isometrik melawan tahanan. Nah, yang pertama itu gerakan aktif. Pasien diminta untuk melakukan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, eksorotasi, dan endorotasi. Kemudian yang diperhatikan adalah koordinasi gerakan, pola gerak, ritme, rasa nyeri jika ada, dan ROM aktif. Yang kedua itu gerakan pasif. Pasien dituntun untuk melakukan gerakan fleksi, ekstensi, adduksi, abduksi, eksorotasi, dan endorotasi. Dan yang diperhatikan adalah enfil, stabilisasi sendi, rasa nyeri jika ada, dan ROM pasif. Dan yang ketiga itu adalah TIMT, tes isometrik melawan tahanan. Pasien diminta untuk melakukan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, eksorotasi, dan endorotasi. Kemudian fisioterapis menahan gerakan pasien dan memperhatikan apakah nyeri pada muskulotendinogen, kekuatan otot secara isometrik, dan kualitas saraf motorik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang tadi saya baca. Baik, di sini saya akan melakukan tes gerakan aktif. Yang pertama itu ada gerakan fleksi. Saya Pak, silakan gerakan tangannya ke atas seperti ini. Nah, yang kedua itu ada ekstensi, gerakan ke belakang ini, Pak. Nah, yang ketiga itu ada adduksi seperti ini. Dan yang keempat ada abduksi, keluar seperti ini. Nah, full sampai ke atas. Nah, dan yang kelima ada eksorotasi, gerakan seperti ini. Nah, kemudian yang keenam itu ada endorotasi, gerakan seperti ini. Selanjutnya adalah tes gerakan pasif, yang dimana pasien dibantu oleh fisioterapis dalam menggerakkan anggota tubuhnya. Yang pertama itu adalah gerakan fleksi, ini. Yang kedua adalah gerakan ekstensi, seperti ini. Yang ketiga adalah gerakan adduksi, seperti ini. Yang keempat adalah gerakan abduksi, seperti ini. Yang kelima adalah gerakan eksorotasi. Yang keenam adalah gerakan endorotasi. Ini adalah TIMT atau tes isometrik melawan tahanan, yang dimana di sini pasien diarahkan menggerakkan tangannya dan fisioterapis memberikan tahanan pada gerakan tersebut. Seperti ini, contohnya gerakan fleksi. Silakan angkat ke atas, Pak. Nah, yang kedua itu adalah gerakan ekstensi. Silakan. Nah, yang ketiga adalah gerakan adduksi. Nah, yang keempat itu adalah abduksi. Yang kelima adalah eksorotasi. Yang keenam adalah endorotasi. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan spesifik. Nah, di sini ada 10 lebih pemeriksaan spesifik yang dapat dilakukan pada shoulder complex. Yang pertama itu Yergason test. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan apakah tendon otot biceps dapat mempertahankan kedudukannya atau tidak pada sulcus intertubercularis. Nah, contoh gerakannya itu seperti ini. Lagi. Oke. Sudah. Selanjutnya adalah speed test. Cara pemeriksaannya itu adalah tangan pasien rileks di samping badan, kemudian fisioterapis meletakkan satu tangan pada shoulder pasien untuk mempalpasi tendon caput longus bicep dan tangan satunya pada wrist pasien. Kemudian fisioterapis secara pasif menggerakkan lengan pasien ke arah fleksi shoulder sekitar 60 derajat, kemudian ekstensi elbow dan supinasi lengan bawah.
Fisioterapis meminta pasien untuk menahan posisi ini, kemudian mengaplikasikan resisten pada wrist pasien. Selanjutnya adalah drop arm test atau tes Mosley. Cara pemeriksaannya ini, fisioterapis mengabduksikan shoulder pasien sampai 90 derajat dan meminta menurunkan lengannya secara perlahan. Silakan turunkan secara perlahan. Ya. Oke. Selanjutnya adalah supraspinatus test. Cara pemeriksaannya ini abduksi shoulder pasien hingga 90 derajat dan fisioterapis memberikan tahanan pada posisi tersebut. Kemudian medial rotasi shoulder sampai 30 derajat dan thumb menghadap ke lantai seperti ini. Kemudian medial rotasi ini tahan. Oke. Selanjutnya adalah apprehension test. Cara pemeriksaannya ini posisi awal pasien fleksi elbow 90 derajat, kemudian fisioterapis meletakkan satu tangan satu tangan untuk menggenggam wrist, kemudian tangan satunya untuk menstabilisasi shoulder. Fisioterapis selanjutnya secara pasif menggerakkan tangan pasien ke arah abduksi shoulder sekitar 90 derajat dan full eksorotasi. Selanjutnya adalah Allen test. Cara pemeriksaannya ini posisi tangan pasien rileks di samping badan, kemudian fisioterapis meletakkan satu tangan untuk mempalpasi puls radialis seperti ini, kemudian satunya pada elbow pasien. Fisioterapis selanjutnya secara pasif menggerakkan lengan pasien ke arah abduksi, ekstensi, dan eksorotasi shoulder. Kemudian fisioterapi lalu meminta pasien untuk menoleh ke arah yang berlawanan, silakan menghadap ke sana, dan sedikit elevasi dagu, kemudian tarik nafas yang dalam, kemudian yang tahan. Oke. Selanjutnya adalah Hudson test, yang dimana cara pemeriksaannya ini hampir sama dengan Allen test ya, namun yang membedakan keduanya hanya pada pasien diminta untuk menoleh ke arah lengan yang dites seperti ini. Lihat di sini, dagu, turun dagu, tarik nafas dan ya seperti itu. Tes selanjutnya adalah Appley's Crutch test. Cara pemeriksaannya ini pasien diminta untuk menggaruk daerah di sekitar angulus medialis scapula dengan tangan sisi kontralateral melewati belakang kepala seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah Rush test. Cara pemeriksaannya ini pasien dalam keadaan bahu retraksi dan depresi sejauh mungkin. Selanjutnya pasien diminta untuk menutup dan membuka jari-jarinya kuat secara bergantian seperti ini. Nah, gerakan ini dilakukan selama kurang lebih 3 menit. Stop. Dan apabila hasil positif itu jika kurang dari 3 menit pasien merasa kelelahan dalam membuka jari dan diindikasi mengalami TOCS. Selanjutnya adalah Nielsen test. Cara pemeriksaan ini posisi kedua tangan pasien rileks di samping badan.
Kemudian fisioterapis meletakkan satu tangan untuk memfiksasi skapula pasien dan tangan satunya pada elbow pasien. Nah, kemudian fisioterapis selanjutnya secara pasif menggerakkan lengan pasien hingga mencapai full flexi shoulder disertai overpressure pada akhir gerakan dalam posisi netral. Oke. Tes terakhir adalah painful arch test. Cara pemeriksaannya ini lengan pasien rileks berada di samping badan. Kemudian fisioterapis meletakkan satu tangan untuk menstabilisasi skapula pasien dan menyiapkan counter pressure selama tes, dan tangan satunya berada pada elbow pasien. Kemudian fisioterapis selanjutnya secara pasif mengelepasikan lengan pasien hingga mencapai full ROM pada bidang skapular dan perlahan mengembalikan ke posisi semula seperti ini.